Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. I'lamu anna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatul iman, bapak-bapak serta ibu-ibu, semoga Allah senantiasa merahmati kita semua, dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang mendapat berkah dimanapun kita berada. Semoga Allah menjadikan kita dan semua keluarga kita menjadi orang-orang yang istiqomah sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatul iman, sebelum kita mulai pembahasan kitab Muqawimat ada ya anaji, terlebih dahulu kita penuhi adab-adab kita terlebih dahulu. Kalau bisa agak maju sebagaimana yang telah dicontohkan oleh malaikat Jibril, yang diajarkan malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mohon dengan sangat di setiap taklim itu kita upayakan seperti itu. Ya, karena itu memang majelis yang paling dicintai Allah, dicintai oleh Nabi, yang telah dicontohkan oleh malaikat Jibril. Ya. Dan terus terang akhir-akhir ini kita banyak yang meninggalkan sunnah-sunnah ini di majelis taklim yang lain. Jadi selalu kita ingatkan lagi. Begitu kita sampaikan malaikat Jibril pernah datang, itu langsung sadar, langsung maju. Oh, berarti ngerti sebenarnya kan. Berarti ngerti gitu. Dan justru maaf ya teman-teman dari jamaah tabligh yang mengamalkan, menjaga itu. Ya. Jadi kalau teman-teman jamaah tabligh itu kalau duduknya itu masya Allah,
Iya, sampai nggak ada mejanya itu syekhnya itu. Ya, saking ingin mempraktekkan antara lututnya siapa? Malaikat Jibril dengan dengan lututnya siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita jaga. Sebab nanti kalau kita remehkan, ya, nanti suatu saat yang lain akan kita remehkan pula. Jadi kalau ada satu sunnah diremehkan, itu diikuti dengan meremehkan sunnah yang lain. Dan itu ngerembet kepada yang lain nanti. Ya, dan ini tidak boleh kita biarkan. Kata Imam Ibnu Mu'tas, apa kata beliau? La tahkironna saghiratan. Jangan sekali-kali kau remehkan dosa-dosa kecil. Ya, jangan sekali-kali kau remehkan persoalan-persoalan yang sepele. Kenapa? Fa innal jibal minal hasa. Karena sesungguhnya gunung itu terdiri dari apa? Nah, kerikil-kerikil yang kecil yang tersusun. Makanya para ulama mendefinisikan termasuk dosa besar itu bukan bentuk dosanya besar. Bisa jadi dosa besar itu adalah dosa-dosa kecil yang dilakukan secara apa? Terus menerus. Sehingga nanti satu saat sunnah itu bisa hilang gara-gara disepelekan. Ya, gara-gara diremehkan. Sunnah ini satu saat bisa hilang karena disepelekan. Nah, contoh sunnah bercermin. Ada doanya enggak? Ada. Hafal semua enggak? Ya. Ini kalau dites lari semua nanti. Itu nanti satu saat hilang itu. Satu saat hilang ketika orang tidak apa? Mengamalkan. Tidak diamalkan. Sehingga kalau bapak-bapak enggak mengamalkan, enggak mungkin diajarkan kepada anak-anaknya. Benar apa enggak? Iya. Makanya ini ayo dijaga, ya, kita pelihara, kita rawat dalam hal-hal yang sepele sekalipun itu harus kita betul-betul perhatikan dengan baik. Baik, sekarang kita masuk pembahasan inti dari kitab Muqawimat Adaiyah An-Najih fi Dhawil Kitab was Sunnah, yaitu pilar-pilar kesuksesan dakwah dalam pandangan Al-Quran dan Sunnah. Pilar yang pertama adalah al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Ini pilar pertama. Nah, di dalam bab ilmu nafi' ini pembahasannya akan dibagi menjadi 4 poin. 4 bahasan. Al-mabahats al-awal. Jadi bahasan yang pertama kita akan membicarakan tentang ahamiyatul ilmun nafi', tentang pentingnya ilmu yang bermanfaat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pembahasan yang kedua, aqsamul ilmun nafi', pembagian ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu bermanfaat itu ada beberapa macam nanti, dibagi menjadi beberapa macam. Kemudian yang pembahasan ketiga adalah al-amalu bil ilmi, mengamalkan dengan ilmu, beramal dengan ilmu. Kemudian pembahasan yang keempat adalah thariqut tahsilul ilm, jalan untuk mencapai ilmu yang bermanfaat. Bagaimana cara kita memperoleh ilmu yang bermanfaat. Nah, ikhwatul iman, sebagaimana kita ketahui bahwa kemampuan setiap orang di dalam menyerap ilmu itu antara yang satu dengan yang lain tidak sama.
nggak sama. Makanya nanti kalau ngaji seperti ini, kajian kita ustadznya sama, materinya sama, dimulai dari jam yang sama, selesai sama, hasilnya nggak sama. Hasilnya nggak sama. Lah itu karena ada sebab-sebab nanti itu. Ada sebab-sebab. Baik, sekarang kita langsung pembahasan poin pertama, yaitu ahammiyatul ilmun nafi', pentingnya ilmu yang bermanfaat. Ilmu al-ilm min a'dhamil muqawimat lidaiya an-najih. Ilmu itu merupakan pilar yang paling utama. Ilmu merupakan pilar yang paling agung bagi kesuksesan seorang dai. Sebelum saya lanjutkan, saya jelaskan dulu. Kalau dibicarakan dai, itu kita semua itu masuk di dalamnya. Paham? Jadi kalau disebut dai, itu kita semua masuk di dalamnya. Kenapa? Karena para ulama mengatakan umat Islam itu adalah ummatud dakwah. Umat Islam itu adalah umat yang apa? Berdakwah, umat dakwah. Jadi kita semua itu adalah duat. Tetapi medan dakwahnya ini yang apa? Tidak sama antara yang satu dengan yang lainnya. Antum dakwah nggak tiap hari? Setiap hari dakwah nggak antum? Kepada siapa? Anak istri. Anak istri. Makanya kita butuh ilmu seperti ini. Ya, baik. Jadi ini penjelasan bahwa ilmu itu merupakan apa? Pilar yang paling utama bagi kesuksesan seorang dai. Wa huwa min arkanil hikmah, dan ilmu itu merupakan bagian dari rukun-rukun hikmah. Karena rukun hikmah itu ada 3. Ya. Jadi orang nanti kalau ingin memiliki hikmah, sifat yang bijaksana, yang kalau bicara itu enak didengar, kalau dialog itu enak kalimatnya. Ya, kalau ternyata diskusi ada perdebatan, itu pun menyegarkan dan memberikan motivasi, sehingga setiap orang itu rindu dengan kalimatnya ini. Tentu kita menginginkan kita memiliki potensi itu. Bagaimana caranya? Kalimat-kalimat hikmah itu harus dimiliki. Lah untuk bisa mencapai sifat hikmah itu nggak sembarangan. Ada 3 rukunnya. Ya, ada 3 rukunnya. Yang pertama, rukun hikmah itu adalah al-ilm, ilmu. Ya, rukun hikmah yang pertama apa? Ilmu. Yang kedua apa? Al-hilmu. Al-hilmu, sifat santun. Ya, artinya santun di sini tuh kalau ada masalah itu tidak langsung menghukumi masalah tersebut. Yang sering kita gagal itu apa sih? Yang sering kita gagal dari para thalabul ilmu itu adalah mensikapi kesalahan orang lain. Itu gimana? Gitu loh. Cara mensikapi kesalahan itu gak sembarangan. Dan itu nanti yang dikatakan hikmah itu menuntun kita menuju ke tempat itu, kepada sikap yang tepat. Kapan dia butuh ketegasan, kapan butuh kelembutan. Dengan siapa ketegasan itu diterapkan, dengan siapa kelembutan itu disampaikan, dengan siapa kepemaafan dan toleransi itu disampaikan. Itu ada mekanismenya, dan itu hanya orang-orang yang bijak yang memiliki sikap itu. Makanya Nabi memiliki sifat hikmah, bijak sekali.
Coba kita lihat di dalam riwayat-riwayat dakwah Nabi, ada enggak suatu kesalahan terjadi di depan Nabi lalu dibiarkan oleh Nabi? Tidak ada. Semua kesalahan itu pasti langsung diingatkan Nabi, tapi dengan cara yang apa? Berbeda antara pelaku yang satu dengan pelaku yang lain. Kalau para sahabat yang melakukan, yang imannya sudah bagus, ketakwaannya sudah bagus, itu kenceng dan keras. Ya, seperti peristiwa kesalahan yang dilakukan oleh sahabat-sahabat, 3 sahabat yang diboikot itu. Siapa? Ya, 3 sahabat yang diboikot sampai 50 hari itu. Kan ada itu. Dari perang, yang tidak ikut perang, kemudian diboikot oleh Nabi. Sampai apa? Nabi mengatakan, nanti kalau ketemu dia, palingkan mukamu. Masya Allah. Bahkan istrinya pun disuruh pulang. Nanti habis masak-masak pulang, gak usah ditemani suamimu. Kira-kira kalau kita digitukan di sini, kira-kira ngaji nggak kira-kira? Hah? Ini sahabat dilakukan dan semakin kuat imannya. Nah, tapi dalam medan yang lain, dalam forum yang lain, nanti ada orang kencing di dalam masjid. Nah, kurang ajarin teman toh. Ya apa tidak? Kencing di dalam masjid, dimarahi, diusir, dicela atau dimaklumi oleh Nabi. Gimana? Karena pelakunya, ngelihat pelakunya. Siapa yang melakukan kekurangan ajaran? Ternyata Arab Badui. Lah Arab Badui itu Pak, kalau orang Jawa bilang iku wong pelosok desa gak ngerti dugo. Ngoten, istilahnya begitu. Jadi ada istilahnya, kalau disuruh ke utara itu dia ke timur, itu ke mana? Ke selatan dia, itu. Jadi seringkali melakukan hal-hal yang memang menurut istilahnya apa? Nggak ada perasaan gitu. Jadi kalau lewat itu satu misal ya, lewat nyari temen gitu, temennya di sana gitu. Dia nggak ngeliat jalannya, dia ngeliat temennya gitu. Jadi nanti kalau pas jalan tuh kepala kita kedengkul, ya salah ndase ngono Pak. Dia nggak akan noleh. Dengkul tuh nggak akan noleh. Oh mak enggak, ya salah ndasmu ngono. Jadi kalau nginjak botol kita kejak cerot pecah itu, walaupun pecah dilihat aja dia, pergi lagi sudah. Loh seperti itu. Nanti kita temukan nanti di sana kalau kita antum apa? Barangkali diizinkan Allah untuk umrah, ya mudah-mudahan Allah izinkan antum semua untuk bisa datang ke Masjidil Haram. Itu nanti bisa kita lihat itu tindak tanduknya itu. Ya. Masya Allah. Nah ini bagaimana? Tapi itu hikmah. Kemudian di medan yang lain ada seorang sahabat yang mengenakan cincin apa? Emas, buang kata Nabi. Kerasnya buang kata Nabi. Nah ini dikatakan hikmah. Di posisi yang berbeda nanti ada seorang pemuda dengan suara di majelis Nabi itu minta izin untuk berzina. Minta izin untuk berzina. Satu misal di majelis kita begitu. Ustaz, izinkan saya pacaran gitu. Satu misal gimana? Perasaan antum dengar itu seperti itu. Makanya saya katakan tadi, yang sering kita lakukan kesalahan-kesalahan dalam berilmu ini adalah cara mensikapi kesalahan. Itu sering kali kita salah. Nah, kita butuh ini. Kita butuh pilar-pilar hikmah ini. Jadi yang pertama, pilar hikmah tadi apa? Ilmu. Yang kedua, al-hilmu. Yang ketiga apa? Al-anah. Al-anatu. Al-anatu itu ketenangan. Jadi kalau melihat masalah itu tenang dulu, lihat dulu persoalannya. Ya, antum kalau punya grup, ini kemarin teman-teman dari Kauripan tuh ngadakan ngerangkul semua umat kaum pemuda muslim, dirangkul jadikan satu macam-macam. Nah, yang satu nge-share nasihat sunnah, yang satu nyebarkan amalan-amalan bid'ah. Enak wis diurap.
Ayo gimana sikap kita? Ini penting, ilmu antum dituntut di sini. Langsung dibedeti, ngerti dibedeti antum? Yang satu pegang tangannya, yang satu pegang kepalanya, yang satu pegang kakinya. Dalil dikerocok, del, mental semua. Bagaimana cara mensikapi kesalahan? Itu yang sering kita gagal. Makanya kemarin saya bilang, majelis taklim, antum di dalam dakwah ngajak teman-teman pemuda-pemuda masih baru-baru, ya, atau pemuda-pemuda yang sebelumnya sudah punya pemahaman. Itu nanti ketika muncul pendapat-pendapat pemahaman lama, maka bagaimana sikap kita menuntun. Makanya kita dibutuhkan dua hal. Ini madrasah apa mahkamah? Hah? Apa bedanya madrasah dengan mahkamah? Hah? Apa bedanya, Pak? Kalau madrasah apa? Tempat untuk belajar. Kalau mahkamah, jadi kalau ada kasus begitu enaknya madrasah apa mahkamah? Yang sering terjadi apa? Makanya hilang kabeh. Ini kesalahan. Madrasah dididik, ya, itu pintu-pintu hikmah. Oleh karena itu Sa'ad bin Wahab Al-Qahtani mengatakan, wa huwa min arkanil hikmah. Ilmu itu bagian daripada rukun-rukun hikmah. Wa lihada amarallahu bihi wa aujabahu qoblal qaul wal amal. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan dengan ilmu ini dan mewajibkan ilmu tersebut qoblal qaul wal amal, sebelum ucapan dan sebelum perbuatan. Ya, sebelum ucapan dan sebelum perbuatan. Makanya kemarin saya tanya ke ibu-ibu, kan di antara kita ini banyak jamaah hijrah kenal sunnah itu setelah usia agak tua. Anak-anak wis gede-gede, jadi wis kenal pacaran, Mbak. Gitu. Sudah terpola hidup gaya bebas, kan begitu. Jadi bukan renang saja punya gaya bebas gitu kan. Hidup itu juga punya gaya bebas. Nah, orang-orang di antara kita ini yang kenal sunnah, baru kenal Quran dalam usia sudah mulai menginjak tua, anak-anak udah kadung besar, sehingga pendidikannya kira-kira bekasnya di mana? Bekasnya waktu hijrah itu atau pendidikan lama yang tersisa? Gimana? Kita tanya kepada ibu-ibu yang baru kenal sunnah ini. Saat ini ngeten, sampean saiki wis kenal sunnah. Iya kan, baru kenal sunnah harus begini. Ternyata pacar lu nggak boleh. Nah ternyata sebelum kita kenal sunnah, anak ini pacaran dhisik. Bagaimana sikap orang tua mensikapi anak yang sedang jatuh apa? Cinta ini. Oh, jatuh bangun gimana tuh? Menek genteng apa ya? Ya, gimana ini? Itu sangat menentukan. Makanya di sini akan dibutuhkan madrasah apa? Mahkamah. Ya. Atau nanti ada pertanyaan di sini. Gimana kalau satu misal saya kan pacaran, sebab menurut saya satu misal. Ini masih awam. Yang namanya orang awam itu pikirannya menurut akal semua kan? Sebab kenyataannya kalau saya itu nggak punya pacar, sekolah itu nggak semangat gitu. Tapi dengan punya pacar, saya pagi-pagi selalu semangat datang ke sekolah itu. Itu gimana menurut apa ini namanya? Menurut Islam ini. Nah, gimana antum? Mahkamah apa madrasah? Hah? Ayo, antum ditantang dengan persoalan ini. Antum ditantang dengan persoalan madrasah apa mahkamah yang terjadi? Hah? Kira-kira yang mana? Ini di sekolahan saya, di kampus saya itu kan ada acara kajian ini. Cuma sebelum kajian itu diadakan apa namanya ini? Syair gitu. Jadi kayak apa namanya? Apa semacam syair itu, Ustaz? Ya musik, ya syair gitu. Nasyid itu gimana itu?
ada musiknya, tapi Islami ngono. Antum gimana jawabnya? Madrasah apa mahkamah? Ayo. Antum ditantang nanti dengan persoalan ini nanti. Begitu juga ibu-ibu ditantang dengan persoalan anak-anaknya ini. Maka di situ dibutuhkan apa? Ilmu, al-anah, ketenangan bagaimana membaca masalah ini. Maka kecerdasan kita dituntut untuk mensikapi persoalan itu. Hukum tetap disampaikan, cuma dengan metodologi, dengan cara yang baik. Coba kita lihat Rasulullah SAW. Menurut kita itu kan kalau nanti nggak langsung celeng itu katanya nggak tegas gitu kan? Halo. Makanya senangnya bacaan itu. Iya, kita senangnya kan baca celeng gitu, senangnya begitu. Karena kalau nggak begitu nggak tegas namanya. Sekarang antum baca, Nabi itu tegas apa enggak? Ketika ada seorang bertanya, minta izin seorang pemuda, ya Rasulullah, izinkan aku untuk berzina. Ternyata Nabi nggak mengatakan, nggak boleh, itu haram. Ini ayatnya, ini hadisnya, ini Qur'annya. Allah melarang, Allah mengharamkan, itu jalan terburuk. Itu jalannya orang-orang yang menyimpang, seburuk-buruknya jalan. Nabi nggak mengatakan demikian sama sekali. Tetapi Nabi mengatakan, apa benar kamu ingin berzina? Iya, coba dekatkan dia. Sahabat-sahabat itu udah melotot semua itu. Nah coba bayangkan, dia minta izin untuk berzina dan dia sangat kuat untuk keinginannya itu. Saya coba kalau dalam pengajian begitu gak kurang ajarin teman-teman. Ustaz, boleh gak saya zina gitu? Enggak disading, Ustaznya untung. Lihat apa enggak? Itu di majelis Nabi, bayangin. Dan Nabi caranya bagaimana? Cara ini yang perlu kita tiru. Cara ini yang perlu kita tiru. Begitu dia seorang pemuda mengatakan begitu, menyampaikan keinginan yang begitu kuat, apa Nabi mengatakan? Coba mana yang bertanya tadi? Dekatkan dia kepadaku. Dekatkan dia kepadaku. Akhirnya dibawa, ya Rasul, ini pemuda yang minta izin kepada. Didekatkan. Setelah itu apa kata Nabi? Ayo duduk dulu. Duduk. Akhirnya apa? Dijak ngobrol sama Nabi. Apa benar kamu ingin nikah? Apa namanya? Ingin zina. Benar. Jadi sangat kuat keinginan saya ini. Baik, sekarang begini. Kalau kamu benar-benar ingin zina, sekarang saya coba nanya gitu. Satu misal nih, ibumu berzina atau dizinai seorang laki-laki, kamu tahu sebagai anaknya gimana? Perasaanmu sebagai anaknya gimana? Apa katanya pemuda ini? Demi Allah, saya menjadi jaminannya Rasul. Saya tidak ridho itu terjadi. Bagus, selesai. Nabi nanya lagi, sekarang gimana kalau kamu punya kakak perempuan lalu dizinai oleh orang lain dan kamu tahu, kamu perasaanmu sebagai adiknya gimana? Apa jawabnya? Wallah, demi Allah, saya tidak ridho, aku menjadi tebusannya. Terus ditanya lagi, gimana kalau adik perempuan? Terus ditanya, jawabannya sama. Yang terakhir apa? Gimana kalau kamu punya bibi melakukan hal itu dan kamu tahu sebagai ponakannya gimana kamu? Nah, setelah dijawab, ini kan mendapatkan masukan-masukan. Benar apa enggak? Ini namanya madrasah. Ini namanya madrasah. Mendidik, membimbing. Ya, setelah itu baru ditanya, ketahuilah hai pemuda, ketahuilah wanita yang akan kamu zinai, kakaknya, saudaranya, itu punya perasaan persis seperti kamu, gak ridho. Seperti kamu tadi gak ridho kalau apa? Kakakmu dizinai. Kamu gak ridho kalau wanita yang punya saudara itu, saudaranya pun sama dengan kamu perasaannya. Nah, itu namanya madrasah. Dia mendapatkan apa? Apa? Hukum atau bimbingan? Mendapatkan hukum atau bimbingan? Bimbingan. Hari itu saat Nabi mengatakan haram, tidak boleh, Allah haramkan. Wala taqrabuz zina wala taqrabuz zina, dan jangan kamu dekati zina. Karena zina itu merupakan apa? Wasa'at sabil, seburuk-buruknya jalan. Nabi bisa enggak nyampaikan ayat itu? Bisa enggak? Terus kok enggak disampaikan Nabi? Apa Nabi enggak tegas? Apa Nabi enggak tegas? Kok Nabi kesuwen nih gitu ya? Kok kayak gitu? Langsung aja haram kan, selesai udah.
Kalau hari itu dikatakan haram, tidak boleh, selesai. Hari itu dia nggak zina, tapi dia mendapatkan pembelajaran nggak? Mendapatkan pendidikan nggak? Mendapatkan renungan nggak? Nggak dapat dia. Maka madrasah berjalan di situ, dan itu madrasah yang dibimbing oleh Nabi SAW, full dengan nilai-nilai pendidikan. Itu masya Allah. Nanti bisa terapkan kita kepada yang lain. Ajak berpikir. Paham ini? Ajak berpikir. Baik, jadi ini hikmah. Oleh karena itu beliau mengatakan Allah wajibkan ilmu terlebih dahulu sebelum ucapan dan sebelum perbuatan. Allah berfirman di dalam surat Muhammad ayat 19 ya, surat 47. Surat 47 ayat 19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Ya, ada terjemah? Minta tolong. Ada terjemah? Ada. Fa'lam, maka ketahuilah, annahu la ilaha illallah. Ya, wastaghfir li dzambik walil mu'minin wal mu'minat. Nah, waqad bawwabal Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala li hadzal ayah biqauli bab al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Imam Al-Bukhari membuat satu bab di dalam kitab sahihnya. Beliau membuat satu bab tentang apa? Berkaitan dengan ayat ini. Maka beliau menyatakan dengan adanya ayat ini bahwa al-ilmu qoblal qaul wal amal. Ilmu itu harus dimiliki terlebih dahulu sebelum adanya ucapan dan sebelum adanya perbuatan. Ilmu dulu, gitu. Termasuk kita menyampaikan risalah, ketika nasihat kepada orang lain, itu ilmu dulu. Gitu. Jadi menyampaikan ilmu itu butuh apa? Ilmu. Paham ini? Menyampaikan ilmu itu butuh ilmu. Maka Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala di dalam kitab Salah Satul Usul, nanti bisa antum lihat di sana. Ya. Di dalam kitab Salah Satul Usul itu menjelaskan ya bekal seorang dai yang harus disiapkan itu ketika menafsirkan surat Yusuf pada ayat 108. Surat Yusuf ayat 108. Allah Subhanahu wa taala menyatakan kul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Coba Bapak Ibu disimak surat Yusuf ayat 108. Di situ dikatakan kul, katakan Muhammad, hadihi sabili, Islam ini adalah jalanku. Kata-kata hadihi dalam ayat itu adalah maknanya al-Islam. Kata-kata hadihi dalam ayat itu maknanya al-Islam. Artinya Islam ini adalah jalanku. Ya, kemudian saya, kata Nabi saya, dan orang-orang yang mengikuti saya
itu mengajak kalian kepada Allah ala basirah, di atas basirah. Imam Ibnu Katsir menafsirkan basirah di sini adalah al-hujjah, hujajun, hujah, dalail, dalil, wa syar'iyun, syariat. Itu basirah. Artinya apa? Agama ini semuanya itu dibangun di atas ilmu. Agama semuanya dibangun di atas ilmu, termasuk di dalam dakwah. Termasuk di dalam dakwah itu butuh ilmu. Makanya Syekh Utsaimin ketika menafsirkan ala basirah ini, yang dimaksud basirah itu apa? 3 hal. Jadi seorang dai harus memiliki 3 hal ini, wajib memiliki 3 hal ini. Apa 3 hal itu? Yang pertama ilmu materi yang akan disampaikan, ilmu tentang persoalan yang akan dibahas. Ini yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua adalah ma'rifatul mad'u. Seorang dai harus mengenal karakter orang yang didakwainya. Seperti bapak-bapak mendakwai istri. Istri antum dengan istri teman antum sama apa enggak? Nek wedoke podo. Tapi sifatnya tidak sama. Kalau kita ngelihat teman antum lebih mudah mendidik istrinya, belum tentu istri antum lebih mudah seperti istrinya teman. Paham ini? Kenapa? Karakternya beda. Tidak bisa disama-samakan. Walaupun mungkin dulu dari satu kampus atau bahkan satu pondok pesantren, karakter nggak bisa sama. Antum nanti baru terasa kalau didik anak-anak itu, Masya Allah. Anak antum pertama, kedua itu karakternya beda-beda. Dan masing-masing karakter itu membutuhkan metode. Makanya kenali dulu siapa, karakternya kayak apa, pemahamannya kayak apa, kemampuan mencerna bahasa itu kayak apa. Itu penting. Dan ilmu ini telah diajarkan oleh Nabi kepada sahabat siapa? Yang diutus ke Yaman itu? Siapa? Hudzaifah. Diajarkan di situ. Abu Dzar juga demikian. Begitu disampaikan ke Abu Dzar, ketahuilah kamu satati qaumun ahli kitab. Perhatikan ini. Kamu akan mendatangi satu kaum yang pernah diberi kitab. Ini dikatakan ma'rifatul mad'u. Diberitahu dulu medan yang akan kamu tuju itu seperti ini, umat yang akan kamu bina itu seperti ini, pemahamannya, kondisinya seperti ini. Ini penting. Kenapa? Supaya kita tahu bahasa apa yang tepat untuknya. Paham ini? Makanya Syekh Salim Id Al-Hilal di dalam kitab Bahjatun Nadhirin, seorang dai itu seperti dokter kepada pasien. Jadi dokter itu kok jangan obat. Pasien niku lara apa ngono lho. Paham ini? Dokter yang bijak, dokter yang spesialis itu sebelum mengobati pasien itu apanya dulu? Ngapain dulu? Didiagnosa dulu. Kepala pusing. Nek sampean ditakoni, Mas, ndasu iki ngwelu mari, botrek kan ngono sampean. Kan ngono ki mboten. Kenapa? Karena jenengan pernah pusing dikasih botrek gitu loh. Enggak mikir, enggak nanya sudah botrek. Loh kenapa aku ini pusing, Mas? Gitu. Kasih botrek enggak mempan. Paramed. Wakilnya sak apotek niku. Ternyata enggak ada yang kok pasti ngeluh. Lah sampean kena opo ndas lu? Enggak duit. Makanya cek dulu. Lah enggak nanya dulu sebabnya. Terus dikei obat lagi sampean kan sak tak ngono ya sik pancet. Obate iku utang ono duit. Waras deh.
Coba antum kalau ditanya obat nanya enggak? Ayo nanya enggak? Enggak nanya. Seperti sampean kok pucit kok diare Mas. Mas ngeleduk sawo Mas gitu. Karena sampean biasanya kalau mencret ngeleduk sawo gitu kan. Padahal mencret itu ada apa? Sebab-sebab. Beda nanti, faktornya beda. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Ad-Da'wah apa? Apabila obat itu sesuai dengan kondisi sakitnya, dengan pas, insya Allah akan sembuh dengan izin Allah. Mungkin kadang-kadang kalau mbak sama niku penyakit ini obatnya enggak pas karo penyakitnya. Wes dikira pokoknya ini mencret, nurit, mencret, terus stop, delok mencret. Ya, delok mencret. Nah, wedok niku mencret gara-gara kaget sing lanang kate rabi maneh. Lah ki ana sawo sak wit-wite ya. Kan kaget itu bisa mencret apa enggak? Bisa enggak? Antum kalau pernah nunggui istri melahirkan itu sok mencret keturutan antum. Lo bener. Ini antum wong lanang bener lo ya. Artinya perasaannya tajam kepada istri, kasihan lihat istri. Mbune sampe niku wong lanang belebes mbok maneh. Beda maneh urusane. Iya, Pak. Kaget itu bisa mencret. Saya punya dokter yang kalau nanya itu detail banget. Saya tanya teman perawat, Mas, iki anak mencret iku obat apa? Enggak takon, obat iki baru langsung ngono. Perawat. Dokter saya enggak. Dok, ini kalau mencret di hari itu yang bagus obat apa? Nanya, yang sakit siapa? Loh, udah beda kan? Anak saya umur berapa? Sekian, berat badannya berapa? Waduh, sekian. Dah. Itu 1 jam sampai berapa kali? Waduh, ngitung ini. Ya sekitar sekian gitu. Oh ya, nya itu ada lendirnya apa enggak? Lihat Pak Ro'o. Tak lihat. Oh enggak ada. Ada darahnya enggak? Loh sampai kayak gitu loh. Karena nanti faktornya lendir dengan darah udah beda lagi. Dan subhanallah, setiap dokter ini kasih obat enggak pernah obatnya macam-macam. 1 kali. Satu macam tok. Coba obat ini. Itu rata-rata 2 kali minum udah selesai karena pas gitu loh. Ya, pas. Nah, ikhwatul iman, maka kata Syekh Utsaimin di dalam kitab salah satu usul itu, seorang dai wajib memiliki 3 hal. Yang pertama apa tadi? Yang kedua apa? Mengetahui siapa sih yang saya ajari ini. Gitu loh. Siapa yang saya ajari ini? Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Kaifiyatud dakwah, uslub, metode. Itu metode. Antum kalau ngaji di sini kan enak. Kita jangan sampai mencuri, kita jangan sampai merampok, kita jangan. Sekarang kalau antum ditugaskan nyeramai pencuri nih dia. Antum ditugaskan ke lapas Sidoarjo, dakwah di mana? Di penjara. Sing diceramai pelaku nih. Ayo ngomong apa sampean? Pak, ojo nyolong ya. Itu khotib Jumat Pak dipisu-pisui gara-gara itu. Khotib Jumat itu loh. Dasarnya maling Pak. Antum nggak tahu ngerti kondisinya di penjara itu kayak apa itu, masya Allah. Saya tahun 2000 awal 2000 masuk di Rutan Medaeng itu, dakwah di sana. Itu masya Allah. Ini pelakunya, saya itu sampai mikir, itu materinya apa terusan ini? Hah? Itu pelakunya loh, maling-malingnya, pencuri-pencurinya, pembunuh-pembunuhnya, perampok-perampoknya di situ. Kalau kita kan enak, Pak, jangan sekali-kali kita mendolimi orang. Ini pelakunya. Maka bahasa motivasi yang kita sampaikan, sentuh keakraban dulu. Nah, nanti kita akan pelajari bareng-bareng ya. Nah, jadi 3 ini wajib kata Syekh Utsaimin, wajib kita miliki.
Kemudian wadhalika anallah amara nabi bi amrayni bil ilmi tumal amal wal mubtada wal mabda'u bihi al ilmu fi qouli ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya dengan dua hal di dalam ayat tadi. Ya, dalam surat apa tadi? Surat Muhammad. Ya, surat Muhammad ayat 19. Di situ ada dua perintah Allah kepada Nabi. Perintah Allah yang pertama adalah ilmu, yang kedua adalah amal. Diawali dengan perintah ilmu dalam firman Allah, fa'lam. Maka ketahuilah annahu la ilaha illallah. Ini adalah ilmu dulu, fa'lam, ketahuilah. Berarti kamu harus mengetahui satu persoalan dulu. Itu mengetahui satu persoalan dulu, baru disampaikan nanti itu. Seperti kita masalah niat contohnya. Begitu masalah niat itu kalau bisa yang runtut. Apa sih yang namanya niat itu? Ya, bahasa Quran ada berapa macam kata-kata niat. Ada namanya ibtigha, ada namanya iradah. Itu kata-kata niat dalam konteks Al-Quran. Itu nanti luas, penjawab orang senang gitu, mendapatkan banyak pengetahuan. Jadi yang pertama ilmu. Summa aqabahu bil amali fi qauli. Kemudian Allah susulkan perintahnya dengan beramal. Jadi setelah berilmu kemudian apa? Beramal. Firman Allah yang mana? Wastaghfir lidzanbik. Kan ayatnya tadi fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzanbik. Jadi ilmunya tentang Allah, perbuatannya adalah beristighfar dari sebuah dosa-dosa. Jadi ayat ini Allah perintahkan dengan dua perkara. Bisa dulu ini, adzan dulu. Nah, monggo silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan sedikit. Jadi di dalam surat Muhammad pada ayat yang ke-19 tadi, itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dua hal. Yang pertama memerintahkan ilmu dengan firman-Nya, fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu perintah untuk berilmu. Yang kedua perintah untuk beramal, yakni dengan firman Allah, wastaghfir lidzanbik. Maka fadullu dzalika ala anna martabatal ilm muqaddamatu ala martabatul amal. Ya, bahwa ini menunjukkan, ayat ini menunjukkan bahwa tingkatan ilmu itu harus didahulukan sebelum amal. Ya, jadi ilmu itu harus didahulukan sebelum amal. Wa annal ilma, dan sesungguhnya ilmu itu syartu fi sihatil qauli wal amal. Ya, dan ilmu itu merupakan syarat benarnya perkataan dan benarnya amal. Ya, ilmu itu merupakan syarat benarnya perkataan dan benarnya perbuatan. Fala ya'tabirani illa bi. Ya, maka setiap amal apa saja tidak akan bernilai kebenarannya. Ucapan atau perbuatan apa saja tidak akan bernilai kebenarannya apabila tidak dengan ilmu. Tidak akan ada nilainya. Ya, oleh karena itu ilmu fahuwa muqaddimu alaihima. Ilmu itu adalah pendahulu dari keduanya, dari perkataan dan perbuatan. Li'anahu, karena sesungguhnya ilmu itu ya akan meluruskan niat. Ilmu itu yang akan meluruskan niat dan akan meluruskan amal. Ilmu, ya, ilmu. Makanya nanti ketika kita bicara tentang niat, itu perlu diilmui apa itu niat. Ada berapa macam niat, ada berapa macam istilah niat, apa hukum niat, di mana tempat niat, apa fungsi niat. Itu nanti kita pahami bersama, baru paham yang namanya niat. Itu ada sekitar 6 pembahasan kalau masalah niat. Pertama, makna dulu. Apa makna niat menurut bahasa dan syariat. Yang kedua, hukum niat. Yang ketiga, tempat niat. Yang keempat, fungsi niat. Ya, fungsi niat. Kemudian yang kelima, apa itu? Kesempurnaan niat. Itu baru kita paham yang namanya niat. Nah, itu semuanya menggunakan apa? Ilmu. Ilmu. Ya. Nah, kemudian wal ilmu, dan yang dikatakan ilmu itu adalah maqama alaihi dalil. Yang dimaksud ilmu itu adalah sesuatu yang berdasarkan dalil. Itu ilmu. Sesuatu yang berdasarkan dalil. Sedangkan an-nafi' minhu, sedangkan sesuatu yang bermanfaat, kan ada dua tadi, ada ilmu, ada nafi. Ilmu yang bermanfaat. Nah, sekarang yang dikatakan ilmu itu apa? Ilmu itu sesuatu yang berdasarkan dalil. Nah, sedangkan yang bermanfaat itu maksudnya apa? Maja'a bi Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang datang dari Rasul alaihi salatu wasallam. Nah, ini yang dikatakan ilmu. Wala yakunu da'iya ilallahi mustaqiman hakiman illa bil ilmi syar'i. Apa kata beliau? Seorang dai tidak mungkin akan bisa lurus dan istiqomah. Perhatikan ini, Pak. Seorang dai tidak akan mungkin bisa lurus dan istiqomah
hakiman, dan tidak mungkin bisa bijaksana. Masya Allah, tidak mungkin dia bijaksana illa bil ilmi syar'i, kecuali dengan ilmu syar'i. Jadi seorang dai itu Pak, nggak cukup dengan ngudal dalil. Ya. Jadi yang dikatakan dai yang benar itu bukan disibukkan dengan ngudal dalil, obrol dalil, qala Allah, qala Rasul, qala ulama, bukan sekedar itu. Antum harus lihat yang antum ajak bicara ini faham nggak dengan kalimat antum ini. Paham ya? Makanya nanti bagi ada teman-teman yang baru-baru ngajak, antum kalau bahasanya jangan pakai bahasa Arab. Ya, bahasa biasa. Nanti khawatirnya dia tiru-tiru kemudian salah tempat gitu loh. Seperti ibu-ibu itu kalau SMS ke kita itu jazakillah Ustadz, kan diskonnya turun ini. Kita dengar sakit itu safakillah, itu mudun mana? Salah tempat gitu. Ya. Jadi nggak mungkin seorang dai itu bisa lurus, bisa istiqomah kecuali dengan ilmu syar'i. Wa illam, dan apabila dakwah itu tidak diawali diiringi dengan ilmu dalam langkah kakinya sampai pada pihak yang terakhir, pada tingkat yang terakhir, dan jalannya itu bukan berada di atas jalan, maka dakwah itu akan terputus. Makanya kita kadang-kadang gampang sekali putus asa ngajak orang itu. 3 kali ngajak temen SMS, WA nggak datang, ya sudah, mungkin belum dapat hidayah. Enak banget itu. Itu dalil wong males. Dalilnya orang putus asa. Antum baru 3 kali udah katakan, sudah memvonis orang udah nggak dapat hidayah. Bandingkan dengan dakwanya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, berapa tahun? Antum berapa hari? Kok bisa langsung memvonis orang udah, mungkin dia nggak dapat hidayah dia. Sampai saya bilang ke teman-teman kadang-kadang, lu mana teman antum? Udah Ustadz, udah capek ini, tobat saya sudah gitu. Nah yang diajak belum tobat, yang ngajak udah tobat duluan. Oh, udah tak nasihati, udah tak jemput, kadang-kadang malam apa alasan toh. Ya memang ini makanya dakwah itu perlu seni, akhi. Perlu seni. Ya. Makanya antum lihat tentang wasiat-wasiat Nabi SAW, dan ini kita terapkan ini, subhanallah. Subhanallah. Apa kata Nabi ketika pertama kali masuk ke Madinah? Khutbah pertama kali, wasiat pertama kali ketika Nabi sampaikan, awal sebelum khutbah yang lain disampaikan, baru pertama masuk Madinah, ada 4 poin. Apa kata Nabi? Ya ayuhan nas, hai manusia, umum sifatnya. Umum sifatnya ayuhan nas, hai manusia, kata Nabi. Tut'imut ta'am, berikan makan kepada orang yang kelaparan. Ini sak preman-premannya orang takluk kalau kena lemper-lemper begini. Ayo sak keras-kerasnya orang, kita sentuh anaknya, kita kasih hadiah istrinya, dan kita datang untuk membawa kebaikan, bukan ceramah dulu. Tut'imut ta'am. Yang kedua apa kata Nabi? Wa tuqri'us salam, sebarkan salam. Ikhwan-ikhwan ini, teman-teman ini, bapak-bapak, dengan tetangga kanan kiri sudah biasa salam belum? Ah? Tetangga kanan kiri itu loh, Muslim apa bukan tetangga antum? Muslim. Oh, bukan kalangan sendiri itu ya. Karena bukan kalangan sendiri gitu. Antum salam nggak dengan mereka? Datang dari pengajian, datang kerja, Pak De, assalamualaikum. Berangkat kerja, Pak De, assalamualaikum. Sudah biasa belum? Itu biasakan. Kita aja belum bisa ngamalkan. Ini kan amal bondo abab toh Mas. Iya apa enggak? Antum tinggal bunyi aja, Pak De, datang bunyi cuma diganti dengan, coba nilainya jauh.
sentuhannya beda. Ini penting ikhwah, penting. Dan itu dilakukan oleh Nabi. Tukri usah sebarkan salam. Yang ketiga apa? Wasilul arham, sambunglah kekerabatan. Dan yang keempat, hendaknya kalian sholat malam. Di saat orang lain sedang tidur, kekuatan dakwah, magnetnya dakwah di situ. Di situ. Kenapa? Karena kemuliaan seorang mukmin itu terletak pada sholat malamnya. Wibawanya orang mukmin, magnetnya dakwah itu pada sholat malamnya. Dan sudah diikat dengan sosial yang luar biasa tadi. Apa orang nggak ngeresep ke sana, nggak nempel kepada dakwah? Ya, alhamdulillah kita dakwah di pelosok-pelosok ini. Subhanallah, responnya kita kewalahan sekarang. Kita di Pacitan tuh setiap kecamatan sekarang minta ngaji itu. Makanya kita gilir kemarin, bulan kemarin Ustadz Husnul sampai berapa tempat itu. Kewalahan. Ya, makanya kita perlu, dan ini bagian dari doa-doa teman-teman semua. Dan metode Nabi yang kita pakai, metode Nabi yang kita pakai. Jadi pertama kali kita datang bukan dakwah, tapi dengan memberikan apa? Kebaikan-kebaikan kepada mereka. Dan subhanallah responnya sangat baik sekali. Nah ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka jalan menuju kesuksesan di dalam dakwah akan tertutup. Jalan menuju hidayah, menuju petunjuk, menuju kebahagiaan akan tertutup apabila tidak dilandasi dengan ilmu syar'i. Nah, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, itu pertama yang bisa kami sampaikan. Insyaallah pada bulan kedua nanti, bulan depan, kita akan bahas tentang aqsamul ilm, pembagian tentang ilmu yang bermanfaat. Itu ada berapa macam, nanti akan kita jelaskan satu persatu dari macam-macam ilmu yang bermanfaat. Insyaallah sampai di sini dulu kajian kita malam ini, kurang lebih mohon maaf. Sallallahu ala nabiyina Muhammad, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.